Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasalat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? 12. Mana kemarin yang tanya? Kemarin yang ada pertanyaan ke saya, mana orangnya? Saya jawab nanti disampaikan ya. Mumpung saya masih ingat. Kemarin Al-Quran itu juga mempunyai nama ruh. Betul? Betul. Kenapa kok disebut ruh? Karena sebagaimana ruh itu nyawa, bisa menghidupkan jasad. Orang tidak ada ruhnya bisa hidup apa enggak? Enggak bisa. Maka Al-Quran juga seperti itu. Bukan menghidupkan jasad, tapi bisa menghidupkan hati. Orang pengen hatinya itu hidup, yaitu dengan membaca Al-Quran. Orang pengen jiwanya itu tentram, damai, tenang, yaitu dengan membaca Al-Quran. Sehingga hati bisa hidup, ada ruhnya dengan Al-Quran. Dan ruh itu Al-Quran itu sendiri. Maka disebut Al-Quran disebut ruh gitu. Ya, nanti disampaikan. Bisa menyampaikan begitu? Bisa. Gampang. Pokok fungsi ruh itu menghidupkan jasad, menghidupkan badan. Al-Quran menghidupkan hati. Karena disebut ruh. Kita lanjutkan makalah yang ke-12. Qala Luqman libnihi. Sayyidina Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya yang bernama Tharon. Luqman ini seorang yang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi surat, nama surat, yaitu surat Luqman. Ya, berarti orang itu kalau bagus, dia menjadi orang yang terkenang sepanjang masa. Walaupun sudah beratus-ratus ribu tahun yang lalu, tapi namanya sampai sekarang masih dijelaskan, diceritakan. Maka orang itu bisa jadi usianya itu cuma 50-60 tahun, tapi keberkahan usianya bisa jadi sampai ratusan ribu tahun yang lalu. Jangan sampai kita nanti ketika meninggal dunia yang diceritakan hanya keburukannya saja. Apa pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya? Ya bunaya, wahai anak kecilku, ini panggilan kesayangan. Wahai anakku sayang gitu. Itu ditasghir untuk panggilan cinta, panggilan sayang. Innal hikmata an ta'mala asra khisalin. Sesungguhnya hikmah itu kebijaksanaan. Ada hikmah, ada banyak penafsiran. Di antaranya juga ilmu yang bermanfaat. Ada juga yang mengatakan orang yang mengerti tentang agama. Kalau diartikan secara sederhana, hikmah itu orang bijak itu orang yang bagaimana gitu loh. Orang yang mempunyai kebijaksanaan itu yang bagaimana. Orang bijak itu yang bagaimana ketika dia melakukan 10 perkara, kata Luqman Al-Hakim kepada putranya. Apa itu 10 perkara? Pertama, tuhyil qalbal mayyita, yaitu menghidupkan hati yang mati. Orang itu dikatakan bijak kalau dia menghidupkan hati yang mati. Loh, apa bisa hati itu mati? Bisa. Dikatakan bahwa badan ini kalau tidak dikasih makan
selama beberapa hari, maka badannya ini akan mati karena tidak ada makanan yang masuk. Maka begitu juga hati, kalau tidak dikasih ilmu selama 3 hari berturut-turut, maka hati itu akan mati. Jangan sampai lebih dari 3 hari kita tidak dapat ilmu. Ya, dapat ilmu dari mana saja. Karena nutrisi hati, makanan hati itu ilmu. Di antaranya ilmu, di antaranya juga zikir, di antaranya juga membaca Al-Quran, di antaranya juga berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu bisa menghidupkan hati yang mati. Orang tidak bijak kalau dia hanya mempertahankan kehidupan raganya, tapi dia tidak mempertahankan kehidupan hatinya. Padahal yang dipandang oleh Allah dari seorang hamba itu adalah hatinya, bukan raganya. Bukan. Kita coba sering introspeksi diri, sering koreksi diri. Misal ada orang punya baju putih, misalnya kayak saya punya baju putih, kemudian kena kotoran, misalnya lagi musim hujan, kemudian saya jalan pakai sepeda, ternyata di sebelahnya ada mobil, hanya becek, kena debu-debu itu, apa namanya, celot itu, apa namanya itu bahasa Indonesianya apa? Celot, tahu celot? Iya, celot. Bahasa Indonesianya apa? Kotoran-kotoran ini di jalan itu, yang debu yang sudah ada airnya kena ke sini, airnya hitam semuanya. Kira-kira ini saya biarkan apa enggak kira-kira? Saya biarkan apa dicuci apa gimana? Dicuci. Alasannya apa? Malu dilihat orang, gitu ya. Dan itu wajar, itu manusiawi. Malu dilihat orang. Nah, kenapa hati kita yang sudah sering kotor, kenapa kita biarkan saja? Padahal yang dipandang oleh Allah dari manusia adalah hatinya. Nah, ini sebagai bahan introspeksi diri kita sendiri. Orang bijak itu adalah orang yang mau menghidupkan hatinya, bukan cuma mau menghidupkan yang lainnya, tapi mau menghidupkan hatinya. Misal contoh, termasuk hati kotor karena punya sifat sombong, itu bagian dari kotoran. Hati kotor karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hati kotor karena punya sifat iri, dengki, benci. Itu semuanya kotoran. Kadang kita biarkan saja. Apa kita tidak malu kepada Allah ketika Allah melihat kepada hati kita? Justru kita itu jauh lebih malu ketika baju kita kotor ketika dilihat oleh orang lain. Maka orang bijak itu adalah orang yang mau menghidupkan hatinya. Bagaimana cara menghidupkan hatinya? Banyak caranya. Di antaranya dengan selalu mencari apa? Mencari ilmu. Apalagi dengan zikir. Dengan apa lagi? Baca Al-Quran, baca sholawat, kumpul dengan orang soleh, sholat malam, apa lagi? Perut yang kosong, tidak terlalu kenyang gitu. Sering puasa. Kita sama Rasulullah itu bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit puasa, kalau kita sedikit puasa. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit-sedikit baca Al-Quran, kalau kita sedikit baca. Jadi bedanya cuma sedikit, tapi banyak. Nah, ini kita perlu untuk menghidupkan hati. Jangan sampai kendor, jangan sampai tidak semangat cari ilmu. Saya aja itu kadang saya ngerasa kadang-kadang ngajar terus kadang bosan. Kadang-kadang saya tuh pengen sama seperti kalian itu. Pengen jadi pendengar, pengen jadi mustami, pengen jadi santri. Makanya saya senang. Udah cuma tiap hari ngajar terus. Jadi kalau saya di satu majelis senang gitu mendengarkan orang menjelaskan isi kitab, itu senang. Ya mengajar, belajar itu bagian dari ilmu, jadi ya sama saja.
Jangan sampai kita lepas dari ilmu. Karena orang itu kalau sudah berhenti untuk mencari ilmu, dia akan gampang menyalahkan orang lain karena kebodohannya. Coba kalau seandainya dia banyak ilmunya, tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak gampang. Satu contoh misalnya, pernah ada orang itu ngimami di satu daerah. Rakaat pertama dia membaca Al-Fatihah tapi dengan qiraah yang biasa. Maliki yaumiddin. Itu sudah wajar, normal itu. Rakaat yang kedua, Maliki yaumiddin. Kemudian setelah sholat, itu kok ada aliran baru ya? Masa itu aliran sesat itu? Padahal itu qiraah itu ada qiraah sab'ah, ada qiraah asrul, itu termasuk ada riwayatnya dari imam ke imam ke imam sampai kepada Rasulullah, ada begitu. Coba kalau seandainya tahu, tidak gampang nyalakan orang. Tidak gampang nyalakan orang. Satu contoh lagi misalnya, ilmu itu penting. Lagi ada sholat jamaah, kemudian imamnya salah membaca surat-surat pendek, lupa. Makmumnya ribut. Ini gimana? Mau mengingatkan juga tidak hafal juga sama saja. Karena bacaannya surat-surat yang mungkin jarang, misalkan An-Naba terlalu panjang, makmumnya jangankan An-Naba, sampai At-Takasur aja mungkin tidak hafal gitu. Jadi tidak bisa mengingatkan, tidak bisa jawab. Bagaimana nanti? Ini kok ada yang salah, ada yang loncat. Tidak ada masalah mau loncat, mau salah, mau apa. Karena membaca surat setelah membaca Fatihah itu tidak masuk bagian dari rukun salat. Tapi kalau orang tidak ada ilmu, ya bingung, bisa jadi nyalakan orang begitu. Bisa jadi nyalakan orang. Maka jangan sampai berhenti belajar, berhenti mencari ilmu. Yang kedua, orang bijak itu ketika melakukan watujalis al-masakin dan suka duduk dengan orang-orang miskin. Al-masakin, miskin itu mufrad, al-masakini itu jamak. Jadi masakini artinya orang-orang miskin. Jangan suka memakai istilah masakini, karena masakini artinya miskin. Ini kadang mungkin susah-susah gampang. Coba kalau kita nongkrong atau duduk bareng sama orang kaya, kayaknya agak bergengsi gitu. Coba duduk sama yang miskin-miskin itu, yang kere-kere itu, yang kehidupannya itu biasa-biasa. Kadang kita itu gengsi itu. Ini juga ada bakal traktir, ini juga ada bakal begini dan begitu. Kalau sama orang kaya kan, kok kayaknya, wah ini kok temennya orang-orang kaya, orang-orang jos ini, orang-orang hebat ini. Justru termasuk yang bisa menghidupkan hati, ya juga termasuk kumpul dengan orang-orang miskin. Setidaknya orang itu kalau suka kumpul dengan orang-orang miskin, itu yang pertama, dia akan banyak bersyukur. Yang kedua, akan menghilangkan sifat sombong. Kalau orang kumpul sama orang-orang miskin, kadang-kadang orangnya itu orang miskin tapi suka kumpul sama orang-orang kaya, jadi hatinya tertekan. Oh itu kok pakainya begitu, saya harus begini, padahal di rumah ngarek, tahu ngarek. Tapi kalau di luar kayak orang paling kaya se-RT, kalau perlu paling kaya sedunia, itu berarti namanya memaksakan diri. Nggak bagus begitu. Dan saya kadang ngerasakan sendiri juga itu. Misal saya kan sering ke rumahnya orang-orang dalam rangka meruqyah, ngobati itu. Kalau duduk di rumahnya orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, kadang lantai yang masih tanah, saya itu hatinya, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, saya ini masih enak, makannya juga masih nyaman, tidur juga masih nyenyak. Syukur itu timbul sendiri itu di dalam hati itu, karena sering berkumpul dengan orang-orang miskin. Dan yang perlu kita contoh adalah Rasulullah. Rasulullah itu kalau diundang, yang undang itu adalah orang miskin, beliau cepat-cepat datang, itu cepat-cepat. Kalau kita kan kebalikannya, kalau yang undang orang miskin, malah ngapain kita cepat-cepat datang, tidak dapat apa-apa juga, mungkin nanti pulangnya tidak dapat berkat dan sebagainya. Tapi kalau yang undang orang kaya, oh di sana nanti pasti makan prasmanan, pasti dapat souvenir,
pasti dapat ini, dapat itu, begitu. Tapi duduk dengan orang miskin itu jauh lebih penting. Jangan sampai sering duduk dengan orang yang ada di atas kita statusnya. Rasulullah saja itu pernah berdoa, saya ijazahkan, dibaca setiap selesai sholat 3 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Saya ijazahkan, baca setiap selesai sholat dibaca, tidak usah banyak-banyak, cukup 3 kali saja. Ini doa dari yang langsung dari Rasulullah, yang tidak semua orang berani untuk berdoa dengan doa ini. Rasulullah begitu. Padahal Rasulullah ini seandainya mau kaya itu sangat bisa, tapi Rasulullah tidak mau. Ini orang bijak itu, ya jangan, makanya cari teman itu jangan yang terlalu bergengsi. Kadang orang kan merasa bangga, oh temannya kaya-kaya, HP-nya bagus-bagus, harganya 10 juta, merek apa itu. Ya sama kayak gitu, paling juga bisa foto, bisa WA, sama-sama bisa WA, mau apa? Pokoknya jangan terlalu banyak teman yang kaya-kaya. Saya pernah dengar salah satu kiai, dia itu punya prinsipnya itu tidak suka main ke teman-temannya. Karena apa? Karena khawatir teman-temannya itu ada yang jauh lebih kaya, akhirnya hatinya itu merasa tidak syukur. Jadi beliau itu lebih senang kalau temannya yang main ke rumahnya beliau itu, biar tidak merubah keadaan dan kondisi hatinya itu, biar selalu bersyukur. Coba saja, pilih teman-teman yang ada di bawahnya dalam status sosial, status ekonomi, kamu akan dipenuhi dengan syukur tiap hari, hidupnya itu nyaman itu. Mau ngeluh, ternyata temannya masih ada yang lebih susah itu. Mau protes, ternyata masih ada yang lebih sulit hidupnya. Jadi orang bijak itu kalau dia mau duduk bareng dengan orang-orang miskin, ya. Kita ini semuanya miskin terhadap ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya miskin. Yang ketiga, watattaqi majalisal muluk, menjauhi majlis-majlisnya, tempat kumpulnya penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat itu. Jika memang tidak dibutuhkan di situ, kecuali memang jadi pemimpin. Masa iya pemimpin tidak kumpul sama pemimpin-pemimpin, dan tujuan adalah untuk kemaslahatan umat, ya ada masalah, untuk kesejahteraan bersama, seperti yang ada di film-film itu, filmnya anak-anak kecil, demi kesejahteraan bersama, kata Pak RT. Tidak apa kalau begitu. Tapi kalau kita ada perlunya kumpul sama pejabat-pejabat, kumpul sama penguasa-penguasa, kalau tidak ada perlunya, artinya dalam hal yang positif, ya tidak perlu, karena levelnya tidak sama. Yang keempat, ya, wa tusyarrifal wadi, orang bijak itu ketika dia bisa memuliakan orang yang tidak bernilai, tidak ada harganya. Maksudnya tidak ada harganya itu dalam segi status sosial, bukan karena dia orang pendosa, orang ahli maksiat, bukan. Kita muliakan kalau memang dia pantas untuk dimuliakan. Misalnya ada orang miskin, dia itu baik orangnya, soleh, rajin ibadah, rajin zikir, rajin hadir majelis ilmu, ya kita muliakan walaupun dia statusnya itu hina. Contoh seperti yang kemarin pelajaran Wasailul Usul, siapa namanya itu? Siapa namanya? Ya gitu, yang orangnya jelek. Nah, orangnya namanya Zahir. Kan orangnya jelek, wajahnya jelek,
sampai di apa Rasulullah canda, ini siapa yang mau beli budak ini, siapa? Kemudian dia jawab, ya kalau saya yang dijual ya pasti murah harganya karena saya orangnya jelek. Tapi apa kata Rasulullah? Walaupun kamu itu jelek tapi mahal harganya di sisi Allah. Itu artinya kita memuliakan orang yang hina. Hina dalam arti ya bukan kita mengangkat, dipuja orang-orang yang berbuat dosa, bukan. Tapi dalam sudut pandang yang berbeda gitu. Kita muliakan itu. Itu termasuk satu hal yang bijaksana. Kemudian yang kelima, betul. Wa tuharrirul abid, memerdekakan budak. Karena sekarang sudah tidak ada budak, ya kita bisa artikan abid di sini kita ini semuanya diperbudak oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Sehingga tugas kita memerdekakan itu biar tidak terbelenggu. Seringkali kita terbelenggu dengan keinginan pribadi kita masing-masing yang tidak mengarah kepada kebaikan. Berarti kita ini adalah budak. Budak dari siapa? Dari hawa nafsu kita sendiri. Maka orang itu menjadi merdeka ketika tidak diperbudak oleh keinginan pribadinya. Bebas semuanya itu baru merdeka. Kalau masih dipaksa dengan keinginan sendiri, ya saya pengen ini, saya pengen itu, tapi tidak sesuai dengan kemampuan atau mengarah kepada keburukan, itu namanya orang masih menjadi budak, masih diperbudak. Boleh orang itu punya keinginan, tapi harus menyesuaikan dengan kemampuan. Misal, ini kadang-kadang penyakitnya perempuan itu, suka niru-niru temennya itu. Misal orangnya pas-pasan, pekerjaannya juga pas-pasan, pengen punya HP yang harganya 10 juta. Gimana? Boleh apa tidak boleh? Boleh, tapi harus ngaca. Kalau tidak punya kaca, beli di toko, biar tahu kira-kira pantas apa enggak. Orang ngarek pegang HP harganya 10 juta, ya tidak pantas. Jadi kita harus memerdekakan kita sendiri yang diperbudak oleh keinginan kita sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya perempuan, saya pengen punya suami yang paling ganteng sedunia, paling kaya sedunia. Ya boleh-boleh saja, tapi coba beli kaca yang besarnya satu kamar. Ya boleh-boleh saja. Tapi setidaknya doa itu boleh, walaupun berlebihan tidak apa-apa. Tapi kita harus paham bahwa Allah itu punya kehendak sendiri. Kalau doa itu tidak ada masalah, silakan. Ya Allah, saya pengen punya suami yang paling soleh sekota Besuki misalnya, atau se-Situbondo. Tidak apa-apa begitu. Tapi hatinya harus sadar bahwa pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Nah, setidaknya kalau doanya agak tinggi kan jatuhnya agak ke bawah begitu. Kalau misalkan doa itu jangan sembarangan loh. Ya Allah, saya pokoknya pengen nikah aja, terserah lah. Nanti dikasih yang jelek kamu. Iya terserah lah pokoknya. Karena sudah putus asa. Saya sudah capek, sudah nunggu terus ini. Misalnya begitu. Jangan. Doa itu jangan nanggung-nanggung, sekalian tidak apa-apa. Tapi hati harus dipersiapkan menerima kenyataan gitu. Tidak apa-apa kalau doa itu tidak apa-apa. Tapi keinginan seperti itu tadi itu ya juga jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang berikutnya wa du'ainal fakir. Termasuk orang yang bijaksana itu bijaksana juga bijaksini, yaitu yang menolong kepada orang-orang fakir. Kadang-kadang yang ditolong adalah orang kaya karena ada modus. Orang fakir, ngapain nolong orang fakir? Nanti juga cuma dikasih ucapan terima kasih. Kalau candaannya perukyah itu kadang-kadang digurui gini. Tadi saya merukyah di satu tempat, saya dikasih 1 M. Kok banyak 1 M? Iya.
M itu artinya terima, makasih gitu. Cuma dikasih 1 M, makasih. Kadang-kadang dikasih 2 M, makasih mas ya gitu. Tapi itu semuanya hanya guyonan saja, tidak menjadi tujuan. Menolong kepada orang fakir itu bagian dari hal yang bijaksana, bagian dari hikmah. Wa tazidu li ahli syarafi syarafan. Yang berikutnya adalah lebih memuliakan kepada orang yang mulia. Artinya misalnya tokoh agama, ustadz, kiai, orang yang berilmu, dia sudah mulia. Tapi lebih bagus lagi kalau dia lebih dimuliakan. Dari segi tempatnya, dari segi perlakuannya, dimuliakan. Orang itu kalau mulia, walaupun dia lebih muda, maka dia lebih pantas untuk dimuliakan. Tapi kalau orang bodoh, walaupun status sosialnya itu tinggi, ya biasa-biasa aja. Jangan sampai karena yang datang orang kaya cium tangan, gilirannya yang datang gurunya biasa-biasa saja. Walaupun guru-guru TPQ, guru-guru kampung, mereka semua adalah orang yang punya jasa yang cukup besar di dalam memintarkan kita untuk belajar membaca Al-Quran. Yang berikutnya, wali sayyidi sudada. Seorang pemimpin itu harus kita muliakan, tapi juga sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau memang dia pantas dimuliakan, ya kita muliakan. Intinya jangan sampai menghina orang lain. Diceritakan ada 2 imam. Yang pertama Imam Kisai, ini imam qiraah. Dan yang kedua Imam Az-Zaidi. Pernah suatu hari diundang oleh seorang raja namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini hidup pada masanya Abu Nawas. Abu Nawas yang kita kenal seorang yang lucu, tapi beliau sebenarnya adalah orang sufi, orang yang hatinya bersih, termasuk yang mengarang Ilahi Lastulil Firdausi Ahla itu Abu Nawas itu. Jadi kalau orang mengatakan Abu Nawas itu adalah orang yang lucu, tapi di sisi yang lain Abu Nawas ini orang yang sangat dekat dengan Allah, ahli ibadah, orang yang hatinya suci, orang yang hatinya bersih. Pernah, jangan gampang menghina orang, jangan gampang nyalahkan orang. Nanti kita akan mengalami hal yang sama. Termasuk mencela dosa orang itu jangan gampang-gampang. Pernah suatu ketika Imam Al-Kisai ini ngimami sholat maghrib di tempatnya Raja Harun Ar-Rasyid. Kemudian waktu itu membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dia itu bergetar, grogi, ngeter. Kemudian diejek sama Imam Az-Zaidi setelah salam, kamu ini tokoh qiraah yang ada di Kufah, tapi cuma baca Al-Kafirun kok ngeter grogi, bergetar. Setelah itu sholat Isya itu yang imami Imam Az-Zaidi. Padahal ini juga sama-sama tokoh besar. Sebelum membaca surat-surat pendek, baru membaca surat Al-Fatihah, Imam Az-Zaidi ini juga sama mengalami hal yang sama. Kemudian disindir sama Imam Al-Kisai, ihfat lisanaka antakula, jaga lisanmu untuk mengucapkan hal-hal yang tidak semestinya. Fatub ta'ala, maka kamu akan diuji dengan hal yang sama. Hati-hati. Misal itu perempuan kotor, perempuan tidak suci, perempuan nakal, hati-hati. Khawatir kamu menjadi orang seperti dia. Hati-hati, jangan sampai mencela orang karena dosanya. Bisa jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah, bisa jadi dia sudah menyesal di hadapan Allah, kita tidak tahu. Masa lalu orang itu bisa jadi berbeda-beda, punya masa lalu yang hitam, punya masa lalu yang gelap, tapi dia juga berhak untuk memiliki masa depan yang cerah. Jangan kita gampang mencela orang karena dosanya. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang orang itu sudah benar-benar menyesal di hadapan Allah, masih tetap diungkit-ungkit kesalahannya. Itu namanya
apa sudah kacanya pecah tapi tambah dibanting lagi. Betapa hancur hatinya itu nanti. Jangan gampang mencela orang. Nanti akan mengalami hal yang sama seperti kejadian ini. Dikatakan, oh kamu cuma baca Al-Kafirun kok bisa ngeter, bisa bergetar, bisa grogi. Dia sendiri tidak usah baca surat Al-Kafirun, baru membaca surat Al-Fatihah sudah begitu. Ini padahal untuk hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang sifatnya keburukan, dosa, jangan sampai kita gampang menghina, gampang menghakimi. Khawatir kita, saya pernah ada cerita, orangnya masih ada jadi tidak saya sebutkan namanya, ada cerita begitu. Ada seorang laki-laki yang dulu itu paling tidak suka kalau ngelihat laki sama laki-laki itu keluar bareng, dikatakan itu orang yang suka sesama jenis dan sebagainya. Tapi sekarang justru dia menjadi orang yang melakukan hal itu. Dia termasuk homoseksual dan sebagainya. Itu melakukan itu. Hati-hati. Jangan sampai mencela orang karena dosanya. Bisa jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah, berarti kita mencela orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Sesungguhnya ujian itu sangat berhubungan dengan ucapan kita. Wahia, itu 10 itu afdalu minal mal. 10 hal itu lebih utama daripada harta. Kalau orang memiliki 10 hal tadi itu. Wa hirzul minal khaufi, dan bisa menjadi benteng dari ketakutan. Wa uddatun fil harbi, dan bisa menjadi persiapan menghadapi peperangan. Wa bidha'atun hina yarbahu, dan bisa menjadi modal yang sangat menguntungkan kalau orang melakukan 10 hal tadi itu. Wahia syafi'atun hina ya'tarihil haul. 10 hal itu menjadi penolong pada saat orang tertimpa mengalami kepanikan, kegentingan, kesusahan. Itu kalau orang melakukan 10 hal tadi itu. Wahia daliluhu hina yantahi bil yaqin ila nafsi. 10 hal itu kalau dilakukan akan bisa menjadikan orang itu kematiannya menjadi kematian yang baik. Wahia sutratun hina la yasturu saubun, dan bisa menjadi penutup pada saat di mana tidak ada yang bisa menutupi kita masing-masing pada hari kiamat. Tapi kalau memiliki 10 hal itu, kita ditutupi sama Allah. Kan orang nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu tidak ada yang pakai baju, semuanya tanpa pandang bulu, semuanya tidak pakai baju semuanya. Mau dia tokoh, mau dia kiai, mau dia siapapun, tidak ada yang pakai baju. Tapi kalau orang melakukan 10 hal ini akan ditutupi oleh Allah sehingga dia akan tidak merasa malu di hadapan banyak orang, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan maqalah yang ke-13 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.